Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang masih diberikan kepada kita sampai kita bisa memasuki di hari yang ke-25 di bulan Ramadan. Tidak mudah untuk mencapai sampai detik ini jamaah sekalian, kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak di antara saudara-saudara kita yang Allah panggil sebelum menyelesaikan ibadah Ramadan di tahun ini, atau ada yang mendapatkan kendala, mungkin sakit sehingga tidak bisa berpuasa atau ibadah dengan semaksimal mungkin. Maka ketika Allah masih berikan kepada kita nikmat kehidupan hingga pada hari ini dan nikmat kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman, dengan tenang, dengan khusyuk pada Allah, itu adalah sebuah nikmat yang sudah sepantasnya untuk kemudian kita syukuri kepada Allah. Karena keberadaan kita di bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat besar yang diimpikan oleh semua para penghuni kubur jamaah sekalian. Sebagaimana kata Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, tallahi law qila li ahli al-qubur tamannau la tamannau yawman min Ramadan. Demi Allah, kata beliau, seandainya dikatakan kepada penghuni kubur, apa yang kalian inginkan seandainya Allah menghidupkan kalian kembali, la tamannau yawman min Ramadan, maka mereka pasti akan menjawab, kami menginginkan agar Allah menghidupkan kami kembali walaupun hanya satu hari, tapi satu hari itu hanya di bulan Ramadan saja, bukan di bulan-bulan yang lainnya. Karena begitu besarnya kemuliaan Ramadan jamaah sekalian, sampai mereka ingin kembali hidup ke dunia untuk beribadah kepada Allah meskipun hanya satu hari saja. Dan kita diberikan Allah nikmat sampai hari ke-25 ini jamaah sekalian. Maka masih ada hari-hari yang tersisa, dan tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita tanpa kita terasa, tanpa kita sadari. Tiba-tiba sudah masuk hari ke-25, seakan-akan baru kemarin kita melakukan ibadah Ramadan. Itulah dunia, dia akan berjalan dengan cepat jamaah sekalian. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah mengatakan, ya ibadallah, inna syahra Ramadan azima 'ala ar-rahil wa lam yabqa illa qalil, fama minkum ahsana fihi fa'alayhi bit-tamam, wa man farata fihi falyukhtimhu bil husna. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita, akan segera pamit meninggalkan kita, dan tidak tersisa kecuali hanya sedikit saja. Maka barang siapa di antara kalian yang sudah berbuat baik di dalamnya sejak awal Ramadan, maka hendaknya dia sempurnakan kebaikan itu sampai akhirnya. Dan siapa yang menyia-nyiakan Ramadan sejak awalnya sampai hari ini, hendaknya dia tutup Ramadan dengan kebaikan. Ibarat kuda pacu jamaah sekalian. Seekor kuda pacuan itu ketika sudah mencapai, sudah melihat di depannya garis finish, dia akan mengeluarkan seluruh tenaganya untuk berlari kencang.
untuk mendapatkan garis finish tersebut. Jangan sampai kuda lebih cerdas daripada kita. Di depan kita tinggal beberapa hari lagi, 5 hari lagi mungkin. Kita masih bersantai-santai. Bahkan justru di 10 hari terakhir ini banyak orang yang kemudian bukan lagi masjid tujuan utamanya, pergi ke mal-mal. Kalau Anda pergi sore hari 10 tahun jamaah sekalian, itu semua jalan macet. Kami kalau ceramah malam, saya pergi itu sebelum maghrib jamaah sekalian. Kalau saya pergi ba'da maghrib tidak dapat itu masjid, karena banyak titik-titik kemacetan yang kita akan lewati. Di mana mereka semua? Mereka memenuhi pusat-pusat perbelanjaan. Padahal justru di akhir-akhir Ramadan ini harusnya, semestinya mereka meramaikan rumah-rumah Allah, entah dengan i'tikaf atau ibadah-ibadah yang lainnya, untuk mengejar malam-malam kemuliaan yang kita tidak tahu kapan malam itu terjadi. Manusia selevel Nabi saja yang sudah jelas-jelas jaminan surga dari Allah, beliau masih mengejar malam Lailatul Qadar itu. Maka sekali hadirin Allah memuliakan, Nabi pernah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dihitung oleh Allah pada akhirnya, bukan pada awalnya. Bagaimana Anda menutup sesuatu itu di akhirnya, itu yang dinilai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya jamaah sekalian. Mungkin banyak kelalaian kita di awal-awal Ramadan. Ini yang tersisa 5 hari lagi ini. Maksimalkan ya, dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Anda menyesal kemudian. Karena kalau Ramadan sudah pergi meninggalkan kita, dia akan datang tahun depan. Sudah pasti. Dia akan kembali tahun depan. Selama belum datang hari kiamat, Ramadan akan kembali setiap tahunnya. Tapi kalau kita yang meninggalkan dunia, kalau Anda yang meninggalkan dunia ini, Anda tidak akan pernah kembali lagi jamaah sekalian. Anda akan menyesal dengan waktu yang Anda sia-siakan bulan Ramadan. Ya. Maka inilah hari-hari istimewa, hari-hari utama. Ya. Maksimalkan ibadah kita kepada Allah, ya, agar kita mendapatkan yang namanya husnul khatim, ya, penutup yang baik. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berdoa dengan doa ini. Doanya bagus sekali jamaah sekalian, kita hafalkan. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka. 3 hal yang beliau minta kepada Allah. Yang pertama, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan akhir umurku ini, sebaik-baik usiaku ini, itu pada ujungnya. Itu pada ujungnya. Anda menutup usia Anda dengan kebaikan, dengan husnul khatimah, dan itu tidak mudah jamaah sekalian. Banyak orang yang bercita-cita husnul khatimah, tapi ketika meninggal dunia bukan kalimat tauhid yang diucapkan. Ya. Makanya Nabi menggaransi, man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, baginya surga. Karena tidak mudah lisan mengucapkan di akhir zaman. Tidak mudah lisan mengucapkan kalau bukan dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu, di saat-saat sakaratul maut, syaitan datang menggoda kita. Dia akan menggoda kita untuk tidak beriman kepada Allah. Tapi orang-orang yang senantiasa selama hidupnya terbiasa dengan amal-amal soleh, Allah kuatkan dia dengan malaikat-malaikat Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, dia beristiqamah dengan ucapannya itu, dia menjalankan konsekuensi kalimat itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu.
akan datang kepada mereka di saat-saat genting, di saat-saat Allah akan mencabut nyawanya. Malaikat-malaikat Allah akan turun kepadanya. Dia akan dibukakan hijabnya. Dia akan melihat langsung malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disampaikan oleh malaikat Allah? Alla takhafu. Jangan engkau takut dengan kehidupan yang sebentar lagi akan engkau tuju ke depan akhirat. Wala tahzanu. Dan jangan kau bersedih dengan orang-orang yang kau tinggalkan di dunia, keluargamu, suamimu, anakmu, semua bisnismu. Wa abshiru bil jannah. Gembiralah engkau dengan surga. Ini di akhir kehidupannya, Pak. Dia sudah dapatkan kabar gembira itu. Subhanallah. Ini yang kita minta kepada Allah, menjadikan usia terbaik kita pada ujungnya, pada akhir kehidupan kita. Tidak masalah awal kehidupan Anda penuh dengan dunia hitam, ya. Anda preman, Anda ini dan sebagainya, ya. Tapi bagaimana Anda menutup usia Anda, itu yang paling utama, Pak. Ya, itu yang paling utama. Dan yang kedua yang beliau minta kepada Allah, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu. Dan sebaik-baik amalku adalah pada penutupnya. Pada penutupnya. Kita menutup usia kita dengan amal saleh. Ada orang yang meninggal ketika dia sedang azan. Ada yang meninggal dunia ketika sedang sholat, ketika dia sedang sujud. Ada yang meninggal dunia ketika sedang berpuasa, ketika sedang berdakwah di atas mimbar dia meninggal. Banyak cara-cara Allah berikan kepada dia, Pak. Dan itu tergantung bagaimana kebiasaan dia selama hidupnya. Kalau Anda terbiasa dengan amal soleh, Anda akan diwafatkan dengan kebiasaan Anda itu. Man asha ala syai'in mata alaihi. Siapa yang hidup dengan sebuah kebiasaan, Allah akan wafatkan dia di atas kebiasaan dia itu. Kalau terbiasa dengan amal soleh, Allah akan wafatkan di atas amal soleh. Kalau terbiasa dengan amal buruk, Allah wafatkan dia di atas amal buruknya itu. Ini yang kita minta kepada Allah. Yang kedua, wa khairu amali khawatimahu. Sebaik-baik amalan adalah pada penutupnya. Dan yang ketiga yang beliau minta kepada Allah, wa khairu ayyami yauma alqaka. Dan sebaik-baik hariku adalah hari ketika berjumpa denganmu ya Allah. Ini hari yang luar biasa, Pak. Tidak semua orang diberikan Allah nikmat untuk melihat wajah Allah. Tidak semua orang. Tidak semua penghuni surga mendapatkan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat wajah Allah adalah sebuah puncak kenikmatan tertinggi. Seorang ahli surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi jemaah sekalian? Ketika Anda beribadah kepada Allah dengan ihsan. Ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan. Anda tidak akan bisa melihat wajah Allah di dunia, Pak. Jangankan kita, Nabi Musa pernah minta kepada Allah ditunjukkan wajahnya. Allah katakan engkau tidak akan mampu. Memaksa Nabi Musa untuk melihat wajah Allah. Allah katakan lihatlah di atas gunung itu. Baru cahayanya Allah munculkan, Pak. Sudah pingsan Nabi Musa. Tidak mampu. Karena wajah Allah hanya mampu dilihat kelak di surganya. Siapa mereka? Orang-orang beribadah dengan ihsan. Dia beribadah di dunia. Dia berpuasa, dia sholat. Seakan-akan dia melihat wajah Allah. Dan kalau dia tidak mampu melihat wajah Allah, dia yakin Allah melihat dirinya. Dan ketika orang beribadah dengan cara seperti itu, Pak, dia yakin Allah melihat dirinya, maka balasannya adalah di surga nanti Allah perlihatkan dirinya secara langsung. Allah akan buka hijabnya. Disampaikan pada penghuni surga, wahai ahli surga, maukah engkau berikan aku tambahan nikmat? Dia katakan, ya Allah, sudah cukup nih yang kau berikan kepada aku nikmat surga ini. Masih ada yang belum aku berikan kepadamu. Akhirnya Allah membuka hijabnya, Pak. Allah buka hijabnya. Dan yang melihat wajah Allah pada saat itu, hilang semua kenikmatan surga, Pak. Hanya itu yang menjadi kenikmatan dia. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah
wajah-wajah pada saat itu berseri-seri, berbahagia, ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat wajah Allah yang mulia. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat kebaikan baginya surga. Husna itu surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Apa tambahannya? Melihat wajah Allah, ru'yatullah. Makanya Nabi pernah mengajarkan doa, Pak. Doa khusus melihat wajah Allah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepadamu kelezatan untuk melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Jadi kesimpulannya adalah, ya, setiap amalan-amalan kita ditentukan pada akhirnya, Pak. Maka jangan pernah kemudian kita lemah diri kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah lemah. Apalagi bulan Ramadan ini, Pak. Godaannya begitu besar. Ya. Hanya orang-orang yang istiqomah yang bisa kemudian bertahan di akhir-akhir Ramadan ini. Itulah finalis-finalis Ramadan. Ya. Mari keluarkan semua potensi kita, Pak, pada hari-hari ini. Ya. Keluarkan semua potensi kita. Bahkan Nabi di akhir hayat beliau itu iktikaf selama 20 hari. Iktikaf selama 20 hari di akhir hayat beliau. Ya. Kalau kita tidak mampu, mungkin iktikaf selama full minimal. Ya. Hidupkan malam-malam itu dengan ibadah kepada Allah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti, dengan melihat Rabb kita yang telah menciptakan kita, memberikan kita nikmat dalam kehidupan dunia ini. Kita rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kerinduan kita itu akan terwujud ketika kita beribadah kepada Allah dengan ihsan, dengan sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.